Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pakar Buncit. Jadi sekarang jam 7 kurang 3 menit ya, jam 7 lah. Sesuai judulnya ya, mau touring cukup jauh, Jawa, Bali, Lombok. Dan dimulai dari jalur selatan ya. Dan ini pertama kalinya jalan jauh. Excited banget, sampai susah tidur semalam. Dan sekarang juga masih penuh dengan tanda tanya di sananya gimana. Semoga aja, tapi tetap nggak buta-buta banget ya. Ada beberapa referensi dari temen YouTuber juga, Bung Ucok, Hadi Oi, ngeliatin mereka ya, dan beberapa referensi lainnya dari tempat berhenti, makannya, dan nginepnya segala macam, di review sama mereka lengkap ya. Dan ini first timer gua, semoga aja nggak kenapa-napa dan lancar sampai tempat tujuan, tidak kurang satupun. Dan ini gue baru keluar dari Tangerang, dari rumah gue posisinya. Dan pemberhentian pertama rencananya di Purwokerto. Estimasi perjalanan di Google Map itu 9 jam lewat. Dan nanti kita jalannya santai aja, berhenti-berhenti. Mungkin pemberhentian pertama gue nanti di Bogor, ngisi bensin di Shell Pajajaran biasa, tempat pemberhentian anak touring. Dan kalau udah buka, nanti gue mau makan hanjawar di puncak, karena gue lewat puncak, Bogor, Puncak, Bandung, dan bablas nanti gue di Purwokerto. Kalau semisalnya nyampainya di Purwokerto tuh sore sekitar jam 4, gue bablas ke Jogja. Tapi kalau emang nyampainya jam 6, jam 7, karena estimasi 9 jam, gue agak ngaretin sejam 2 jam dari estimasi, ditambah berhenti dan macet. Gue juga belajar jalannya santai, mau nikmati perjalanan, karena namanya touring ya. Ya udah, pasti lama di perjalanan. Dan untuk kalian semua, nikmatin aja perjalanannya. Gue sebisa mungkin menginfokan selengkap mungkin estimasi perjalanan, jam berapanya. Nanti mungkin gue akan rekam sekitar 1 jam. Atau kalau ada yang view yang bagus, gue akan coba rekam, irit baterai, irit memori juga, karena gue nggak bawa laptop. Jadi nanti sekiranya kelar trip ini baru gue edit. Yang enak sih setiap perjalanan nanti nyampe hotel edit upload ya. Tapi karena gue nggak ada laptop, adanya PC, jadi nanti begitu kelar perjalanan baru gue edit, gue laptop. Semoga masih ingat ya. Dan perjalanan ini dimulai dengan cukup cerah, lihat awannya. Semoga sampai tujuan selalu begini, dan kondisi jalanan juga nggak terlalu macet. Dan semoga selamat sampai tujuan, tidak kurang suatu apapun, dan kembali ke rumah ya. Tujuan akhirnya ya kembali pulang. Gitu aja. Buat kalian, di video yang sebelumnya yang pas ke Bandung, ada tuh yang komen katanya kurang informatif dan terlalu banyak bicara yang nggak perlu. Jadi
gue dengerin kritik dan sarannya. Kalau emang kalian punya kritik dan saran, boleh di komen, dikasih tahu biar gue juga belajar, karena ini masih pemula. Dan kalau ada requestan atau apa, silahkan komen juga. Kalau suka videonya, di like, di subscribe juga, karena ini series. Ini episode 1. Nanti gue bikin di setiap kota itu 1 episode. Gitu aja. Nanti kita lihat. Ikutin terus ya keseruan touring Jawa Bali Lombok ini, episode 1 ya. Nanti mungkin dan gue lewat jalur selatan. Tadi ya kalau mau ngejar waktu ya lewat utara ya, lewat Pantura. Cuma karena gue posisinya di Tangerang ya, pas gue lihat kayaknya jalurnya enak juga kalau lewat puncak ya, dingin guys. Jadi habis isi bensin tadi lupa rekam ya, soalnya di depan Parung Panjang. Sekarang jam 8:30 ya, udah 1,5 jam perjalanan, baru sampai BSD. Ini mau menuju ke Parung Panjang. Dan tadi habis isi bensin Shell ya, karena di Parung Panjang nggak ada Shell. Ada Shell lagi di Bogor ya, Pajajaran. Itu kita isi lagi. Udah selanjutnya paling isinya Pertamax. Kondisi jalan padat, tapi nggak macet juga sih. Masih bisa jalan. Oh nih kalau pagi jadi 1 jalur ya, keren juga. Soalnya kalau lewat sini agak siang tuh macet banget di sini, soalnya 2 jalur. Lumayan lah. Ini yang mau ke apa ya, Pamulang ya kalau nggak salah ya. Lagi hits juga nih tempat sini, Pamulang ya. Jadi dia kena BSD juga ya. Cuma harganya tuh harga murah banget perumahannya ya. Sampai di Parung Panjang kurang lebih perjalanan 2 jam. Kondisi jalan udah sampai sini enak ya, lancar. Nanti mau isi bensin lagi ya, walaupun ini udah penuh. Ini menuju ke Bogor. Nanti kita makan siangnya di Bandung ya, loteh apa tuh lupa. Nanti gua update ya. Yang katanya lumayan enak ya, dan sejalan juga. Mau ngomong apa lagi ya, bingung juga ya. Ya udah dinikmatin aja ya guys. Seperti ini kondisinya. Nanti kita lewat puncak ya ke Bandung. Dari Bandung baru Purwokerto. Kayaknya ini nyampe malam sih. Nanti gimana kondisi badan juga ya. Tidur lumayan cukup. Ya kita aja ya. Dan tadi baru ngisi 30.000. Nanti gue juga hitungin ya pengeluaran di bensin, penginapan. Wah berantem guys.
Kalau di jalan itu emang harus sabar-sabar aja ya, jangan kepancing. Apalagi kalau udah jalanannya tuh sepi dan lurus ya, wah itu lebih kadang ngegaspol ya. Tapi kita juga tetap harus sekosong-kosong jalan, pasti ada aja ntar entah nyebrang lah apa, atau di tengah jalan bersenggolan. Harus ya sering-sering ngalah lah kalau di jalan. Yang penting goalsnya, tujuannya itu ya selamat sampai tujuan, tidak kurang suatu apapun, dan selalu positive thinking aja ya. Segala sesuatunya, waduh apaan tuh, DJ ya. Gitu aja sih kalau di jalan ya. Apalagi mungkin panas cuacanya, dan tensinya juga terkadang naik juga ya kalau di jalan ya, emosi. Oke guys, sudah nyampe di Bogor ya. Udah masuk menuju ke Bogor kota. Sekarang jam 9.15 ya. Kurang lebih perjalanan 2 jam 15 menit. Harusnya sih 1,5 jam ya. Tadi sempat balik dulu karena holder kameranya copot. Dan lumayan cepet, lumayan lancar ya. Biasa sampai sini 2 jam ya. Ini 1,5 jam udah nyampe Bogor. Nanti rencana mau beli minum dulu, aus banget soalnya. Di Shell Pajajaran ya. Itu emang biasa berhentinya di sana kalau untuk touring-touring ya dari Jakarta. Dan bensin baru hilang sedikit, kayaknya ntar nggak ngisi ya. Ngisi-ngisi lagi mungkin di Bandung. Di Bandung kayak ntar cari Shell, kalau nggak dapet ya udah Pertamax aja ya. Oke guys, sudah nyampe Bogor kota ya. Ini di Jalan Pajajaran. Beli minum dulu ke Shell, dan kayaknya nggak ngisi ya, soalnya cukup irit juga ya. Mungkin karena kita jalannya juga santai ya, 60, nikmatin perjalanan. Kondisi cuaca cerah berawan ya, dan moga-moga nyampe tujuan juga begini terus ya. Nah ini dia, ini Shell yang sering masuk YouTube ya. Kita belanja dulu, nggak isi bensin, kita berhenti doang. Kita beli air dulu ya guys. Standar tengah aja. Tunggu ya, boleh minum dulu. Kurang lebih 15 menit tadi kita berhenti stretching dulu. Dan kayaknya udah terlalu sering masuk ini ya, terlalu sering masuk YouTube ya. Jadi ditulisin di depan pintu nggak boleh pakai helm, nggak boleh pakai jas hujan. Terus
Jadi udahlah, tadi lepas ya, nggak ngerekam. Kita lanjutin perjalanan setelah rehat kurang lebih 15 menit ya. Kita gas. Ini kalau bisa, tadinya sih mau ke Hanjawar ya, cuma kayak udah terlalu bosen. Ntar kita langsung gas aja. Dan sekarang posisi jam setengah 10 ya, ntar jam 12 lah ya, 11, 12. 11, jam 12 atau jam 1 lah. Kalau emang nggak nyampe, kita berhenti di Ronda Maret, stretching lagi ya. Pokoknya setiap, kenapa ya tadi ya, setiap jam, setiap 2 jam sampai 3 jam usahain berhenti ya, stretching dulu buat ngilangin ngantuk juga. Udaranya cukup enak ya di sini, sejuk, cerah. Ya, moga-moga dikasih cerah terus ya sampai ntar ke Bandung. Oke, nikmatin aja guys. Jalan raya Puncak ya. Kondisinya macet ya, lumayan parah ya tadi. Padahal ini hari Senin ya. Dan kenapa gue pilihnya hari Senin? Pertama, hotelnya pasti lebih murah. Terus gue berharap sih nggak macet ya, ternyata tetap aja ya macet. Cuma di sini udah lumayan agak lancar ya. Tadi di Bogor yang Tajur tuh, aduh macet parah. Dan sekarang udah jam 10 ya, dan mataharinya udah mulai terik, tapi udaranya sejuk gitu. Dan kayaknya gue salah pakai jaket ya. Jaket gue ini bener-bener kayaknya buat jalan malam ini. Ini banget, panas banget, melekep, angin nggak masuk ya. Tadi tahu setelah perjalanan ya, namanya juga pemula ya, gue juga bawa baju kayaknya kebanyakan. Harusnya disesuaiin ya. Jadi motor gue juga rada berat ya, bawaannya terlalu banyak menurut gue. Nggak apa-apa, tapi karena ini permulaan dan gue juga nggak tahu estimasi gue pakaiannya gimana, nggak ada gambaran sama sekali. Jadi gue bawa, gue hitung per satu baju 1 hari. Tapi gue bawa deterjen sih, saset, nanti mungkin ada nyuci. Perjalanan gue kan kurang lebih seminggu lebih ya, hampir 2 minggu. Gue bawa baju cuma seminggu. Jadi nanti kalau ada hotelnya yang memungkinkan gue untuk cuci baju, gue bakal cuci baju sih. Gue udah di situ doang persiapan gue. Dan nanti gue kasih tahu dah harus bawanya berapa potong segala macam, estimasinya ya. Jaketnya sih kayaknya gue menghindari jalan malam juga ya. Ntar jalannya pagi siang gini kayaknya better pakai windbreaker aja yang tipis gitu, nggak perlu pakai jaket. Tapi nggak tahu ya, terserah kalian maunya gimana. Kalau gue sih pakai jaket touring gerah ya kalau gue. Nah kayak gini-gini harus sabar aja ya guys. Jangan kepancing, biarin aja ngalah. Nah ini kan bisa, tadi sebenarnya bisa gue masuk tuh, coba udahlah.
Kita kan jalannya jauh, harus sering-sering ngalah aja, jangan kepancing, harus tetap fokus gitu. Nah sekarang udah ada di Jalan Raya Puncak kayaknya. Guys, tuh, nafkahi aku semampunya, cintai aku selamanya. Mantap. Aduh, nggak tahu kenapa excited banget gue ya. Ini perdana ya gue naik motor paling jauh mungkin. Biasa ya sampai Bandung. Cuma aduh, nggak tahu kenapa deg-degan banget ya. Seru kayaknya. Dan tetap harus dikontrol juga ya seadanya ya. Takutnya ekspektasi ketinggian juga. Ya pokoknya get lost aja lah. Terserah. Kita siap doang. Nanti ke depannya gimana? Ya udah, dinikmatin aja. Dilemesin aja. Tinggal ngegas doang pokoknya. Semoga aja ya manusia tetap harus berharap, punya tujuan, tapi di depannya kayak gimana dinikmatin aja prosesnya. Oke? Nanti hasilnya gimana disyukuri, kayak gitu. Ini sekarang udara udah nggak terlalu panas ya, malah ini cenderung dingin ya. Udah mulai adem banget, sejuk. Cuma matahari tetap terik ya. Ya ini kalau bisa sih sampai Purwokerto begini terus ya. Cuma ya ntar lihat gimana ya. Aduh, keren banget ya. Puncak tuh punya pesonanya sendiri lah, entah kenapa. Dari mulai suhu dan udaranya, dia punya trafficnya, sama dia punya apa ya, kayak pemandangannya. Wah keren lah pokoknya. Kayak kok bisa ya bikin jalanan di tempat ketinggian kayak gini gitu loh. Takjub lah. Jadi nanti kita lewatin komplit ya hari ini, lewatin pegunungan, lewatin persawahan. Nanti kita kayaknya ya lewat pinggir laut ya. Ya semoga aja ya. Nah ini ikonnya Puncak Bogor ya, Gunung Mas. Kita lihat lagi pada, kelihatan nggak lagi pada main apa tuh, parasut, para layang ya. Tuh kelihatan nggak? Keren banget ya. Suka takjub sama keindahan puncak ya, mantep. Ini udah mulai nanjak kita ya ke puncak ya, Gunung Mas. Udah mulai dingin banget ya, berkabut juga. Nah ini kalau suhunya kayak gini pakai jaket touring baru, lihat tuh ya. Nah, ini jamet nih depan, nggak pakai helm ya. Platnya juga bodong, Akamsi kayaknya. Nah ini udah di Ciawi ya. Berkelok-kelok guys. Mantap. Parasailing ya, mantap ya.
Bagus banget guys. uh. Kadang touring itu capek ya, tapi kebayar gitu loh sama kayak gini-gini nih tuh. Ini sejuk banget ya, walaupun terik. Mantep tuh. Puncak tuh emang. Udah mulai dingin banget guys. Udah ketutup mataharinya guys. Udah dingin guys. Gila, puncak coy. Udah jalan 7, 8, 9, 10 3 jam guys. Sudah 3 jam setengah kita perjalanan dari Tangerang sampai udah mau ke puncak pas ini ya. Kita ada di Masjid Atta-Awun di puncak ini, deket PSK yang dulu viral, sekarang sudah sepi, tersikut sama Hanjawar ya. Dan emang seburuk itu, karena gue masih nggak terima ya kalau PSK tuh dulu tongsengnya enak ya. Tapi ternyata pas gue coba makan lagi, dagingnya semakin dikit dan keras ya, tidak seperti dulu bener. Jadi untuk kalian yang punya bisnis makanan, sarannya jaga konsistensi hidangannya, dan itu penting juga ya. Jadi nggak hanya viral awal-awal terus nggak konsisten, rasanya ya udah pasti kabur pelanggannya. Dan gue kayaknya nggak berhenti di Hanjawar, langsung jos. Ini posisi perut gue tadi skip breakfast ya, nggak terlalu lapar juga, cuma agak karena belum makan kali ya, jadi bingung aja mau ngomong apa. Biasanya kan nanti mungkin kalau udah makan lebih kreatif ngomongnya mungkin. Dan ini udah mulai terbiasa sih. Mungkin tadi adaptasi sama helm juga. Helm gue baru, helm beneran, helm touring. Ternyata helm touring juga berat. Leher gue lumayan pegel ya pakainya, karena gue belinya sengaja yang, nah ini dia nih yang dulu sempat merajai puncak Bogor ini ya, tapi sekarang sudah tergeserkan dengan hadirnya Hanjawar. Gitu aja. Helm juga nanti next trip mungkin gue pakai half face aja, nggak apa-apa, karena lumayan ya beban ke leher. Apa perlu, gue jadi curiga nih, apa ada harga, ada kualitas ya, semakin mahal semakin ringan atau gimana. Tapi susah juga. Ini gue carinya ya emang yang ringan, cuma bobot teringan itu ada di size L nya dia ya. Ini kan gue beli XXL ya, tetap aja berat ya menurut gue. Ya udahlah, emang pala gue gede soalnya ya. Ya paling solusinya kurusin badan, karena gue ini overweight juga ya. Tadi niatnya mau bulking tapi bablas. Gue demen aja karena power gue di gym tuh gila-gilaan. Makanya begitu gue nyoba sempet 2-3 hari cutting tuh, langsung dropnya lumayan signifikan. Jadi gue putusin, udahlah, kita bukan atlet dan
dinikmatin aja lah sambil berjalan. Udah makan seadanya, yang penting ada olahraga, ada angkat beban, ada power, ya udahlah. Nanti kalau emang dikasih six pack lagi, dikasih kering lagi, itu cuma bonus, disyukuri aja. Ya kalau nggak six pack ya udah, yang penting sehat gitu aja. Sekarang kondisinya kayak gini ya, dingin, berkelok-kelok. Nah ini warpat ya yang viral itu. Nah ini udah puncak pas guys. Waduh, udah mulai mendung ya. Mendung apa kabut ini? Kabut kali ya. Wah cakep nih. Puncak pas tuh guys, ikonik. Ya moga-moga nggak moga-moga nggak ini ya, nggak hujan ya. Oke guys, sudah 4 jam perjalanan. Sekarang jam 11:10. Ini baru keluar dari Cipanas, turun dari puncak, mau masuk Kabupaten Bandung. Kondisi jalan padat, cuma lumayan lancar. Sekarang pinggang udah mulai pegel, cuma kita harus meneruskan perjalanan karena belum ada gambaran ya. Kalau bisa kita jangan sampai ketemu malam karena belum persiapan lampu ya. Dan iya sih, kayaknya lampu tuh penting ya kalau untuk jalan malam. Jadi kalau bisa sampai penginapan, sampai masuk kota tujuan jangan sampai ketemu malam banget ya. Kalau kayak jam 7 jam 8 masih bisa lah, kan masih ada mobil-mobil lain ya, jadi dibantu penerangannya. Kalau udah di atas jam 10 mungkin udah mulai sepi kendaraan ya, lampunya nggak mempenghuni, harus ditambahin yang lampu malam, lampu tembak sama. Gitu aja update-nya. Jalanan masih berkelok-kelok. Ini lewatin ntar putaran yang ikonik juga ya dari sini ya. Apa ini namanya? Nah nanti seru juga, kita lewatin sawah-sawah. Ntar gue rekam lagi. Oh Cianjur ini ya, Cianjur. Baru masuk Cianjur. Perjalanannya masih ada berapa jam lagi nih? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam lagi guys. Coba ntar mau makan siang dulu di Bandung ya. Ya kita lihat aja ntar gimana. Nggak ada ekspektasi lebih sih, dinikmatin aja di perjalanannya. Namanya touring ya, harus ya udah pemandangannya dinikmatin. Oke guys, ini udah sampai di salah satu kota apa gimana ya, yang gua demen banget nih kesini karena nuansanya yang jadul gitu ya. Apa ya nama ini, Cianjur ya. Jadi gua nggak tahu kenapa lewat sini tuh vibes-nya tuh aduh, kayak tempo dulu banget. Dan gue seneng aja lewat sini gitu, lihat bangunan-bangunannya, kondisi jalannya. Kayak gue berasa balik lagi ke zaman gue kecil lah. Mirip-mirip kayak di Tangerang yang zaman dulu banget lah, kayak begini nih nuansanya. Ya ini di mana sih? Oh Cianjur benar ya tuh.
Kayak dulu kan gue gedenya di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading Tempo dulu tuh kayak begini nih tahun, aduh, 9 sebelum yang kerusuhan itu loh, masih keinget gitu loh di ingatan gue. Kondisinya itu kayak gini kurang lebih. Dan sekarang mau keluar dari Cianjur ya, wah tuh ada Tauco. Oh iya benar, kesini ya. Nih di sini agak rumit, takut nyasar jadi pakai map ya. Oh, tuh kayaknya suasananya tuh nggak tahu kenapa gitu, kayak nuansanya gitu loh. Demen dah gue lewatin sini ya. Waktu video sebelumnya tuh gue ada ke Bandung juga kan, harus lewat sini, ini juga tujuannya. Nah ini gue nembak mapsnya itu ke Loteh ya, Lotek apa ya, di Bandung. Estimasinya masih 1 jam 50 menit, dia 2 jam, 2 jam setengah lah. Waduh. Estimasinya sama, mungkin ntar berhenti minum segala macem. Oke, ntar kalau ada yang bagus lagi, soalnya gue nggak bawa memory card lebih ya, dan baterai juga udah pada belembung ya, sisa 2 doang. Kita mau irit baterai sama memori karena ini kan perjalanan, jadi biar perjalanan kurang lebih seminggu lebih, jadi semoga aja kena semua momen-momen yang bagus-bagus ya. Nah teman-teman, ini nggak tahu kenapa ya, di jalanan ini juga keren banget ya. Dia punya pohon tuh, penjelasannya gimana ya, bisa kayak kanopi gitu nutupin jalan ya. Secara kan bisa aja dia tumbuhnya tuh ke kiri ya, tapi dia bisa yang kiri tumbuhnya ke kanan, yang kanan tumbuhnya ke kiri tuh, kayak jadi nutupin jalanan. Jadi biarpun ini panas nih, ya udah kayak gini tuh, pohonnya bisa bisa begitu, bisa ngarahnya tuh ke jalan ya. Coba komen di bawah nih yang ngerti ya, bisa begitu, bisa kayak tuh, condongnya tuh condong ke kanan, lihat tuh, perhatiin dah, kayak nutupinnya bisa nutupin jalan. Nah yang kanan ke kiri, yang kiri tuh ke kanan, jadi kayak kanopi gitu. Oh, keren banget tuh, lihat kalian. Jadi gua demen banget jalan di daerah sini ya, kayak gini ya, karena adem, kanan kiri sawah. Gue tuh demen banget lihat tuh yang sawah-sawah begini, ijo-ijo, terus laut biru-biru. Jadi aduh, ini capeknya tuh tiba-tiba hilang seketika loh lihat pemandangan kayak gini tuh. Terus ditambah lagi perjalanannya tuh begini nih tuh, adem ya, kayak hebat ya, pohonnya tuh bisa tumbuhnya tuh ke jalanan gitu loh tuh. Keren sih, jadi ya adem tuh, cakep banget ya. Tinggal berapa tuh? Oke guys, jadi udah di Paci Citat, apa sih, Pacit Citat tuh, di Citat. Aduh, di mana deh ini, kayak tunggu ya, kita cari dulu ini di mana ya.
udah masuk ke Bandung kayaknya ya, udah keluar dari Cianjur. Panas banget guys, jadi aduh tadi ada alamat ya, aduh nggak tahu deh ini di mana, pokoknya yang gunung kedua mau ke Bandung ya. Panas banget, gersang ya di sini. Banyak pabrik, gunungnya juga dikeruk-kerukin ini, nggak tahu dijadiin semen mungkin. Baterai GoPro juga udah tinggal dikit lagi, bentar lagi ganti baterai mungkin. Oke guys, jadi udah nyampe di Cimahi, udah mau keluar, bentar lagi masuk ke Bandung. Sekarang jam 1 ya, udah 6 jam perjalanan. Mau cari makan siang dulu. Udah ditembak Google Map ke tempat makannya ya. Ntar dari tempat makan kita berhenti dulu setengah jam lah kurang lebih, terus kita langsung jos ke Purwokerto. Estimasi ke Purwokerto tuh masih 6-7 jam lah dari Bandung ya. Tapi nanti kita masuk ke Dendels, jalur selatan. Di situ ininya bagus, jalanannya, pemandangannya bagus dan mulus jalannya. Cukup sepi juga karena jalur baru ya katanya. Jadi nanti kita lihat aja, gue juga belum pernah, first timer. Jadi kita sama-sama aja saksiin gimana nanti jalurnya tuh kayak gimana. Oke guys, jadi habis berhenti tadi lumayan ya, sekitar 45 menit. Makan nasi timbel ya. Jadi intinya gue salah pesen ya. Pas sudah nyampe kasir, begitu keluar, ternyata ada kayak warteg gitu di sebelah kanannya, seberang-seberangan kasir. Harusnya yang gua nonton kan, gua tahu tempat makan ini dari Sobat Rider ya. Sobat Touring, Sobat Rider. Sobat Touring itu ngasih tahu makan di situ enak, katanya murah. Loh kok tadi gue makan cukup mahal, enak sih, cuma goban gitu loh. Ternyata gue salah pesen ya. Harusnya pesennya itu tadi yang wartegnya tuh yang seberang kasir, langsung bayar. Nggak tahu, lucu juga ya, jualan makanan kayak nasi campur warteg gitu, tapi depan-depanan sama apa, lotek ya. Lotek tuh kayak mungkin kayak gado-gado gitu ya. Tadi gue tanya. Tempatnya oke sih, sering didatengin sama pejabat sama menteri ya, Ridwan Kamil dan sebagainya. Terus pernah di-review sama si itu juga tuh, yang Maknyos, yang gitu-gitu. Banyak orang-orang yang ke situ ternyata. Oh, tapi ya makannya lotek ya. Cuma kan sebagai anak touring, asik. Touring juga baru sekali ya. Sebagai turis di Bandung, kayaknya makan lotek doang kurang nampol ya. Jadi tadi gue nanya, yang orang sering pesen apa, yang kenyang nasi. Oh yaudah, dia ngasih tahu nasi timbel. Ya udahlah, gue pesen nasi timbel. Gue pikir dalam ekspektasi gue tuh nasi timbel ya harganya 30, 35, 40 lah. Ternyata 50.000 ya. Ya udahlah, untung rasanya enak ya. Dan gue lanjutin perjalanan. Ini gue langsung tembak ke hotelnya. Kurang lebih perjalanan 6 jam ya. Sampai sekarang posisi jam 2 ya. 6 jam, 3, 4, 5, 6, 7 jam 8 gue baru sampai.
Ya, kita lihat aja ntar gimana. Berarti bisa jam 9, bisa jam 10 kali. Sama mungkin berhenti minum dan sebagainya ya. Kita lihat aja ntar gimana. Perjalanannya dinikmatin aja. Oke guys, habis ganti baterai. Lihat tuh banjir, hujan gede. Jadi kita dikasih keberuntungan ya. Jadi tadi kita pas makan ternyata hujan gede ya. Kayak udah, itulah pentingnya doa sebelum perjalanan ya. Entah kenapa kayak feelingnya suruh udah makan dulu lah gitu, nggak apa-apa, pasti keburu. Bener loh, gila, hujan gede guys, banjir, kita nggak kenapa-napa, nggak kena hujan ya. Berarti ini di sini hujannya gede banget tadi, untung ya. Dan lihat tuh langitnya udah dikasih cerah lagi, hebat ya. Jadi dalam perjalanan juga, kalau instingnya bilang udah istirahat dulu, ya udah istirahat, gak usah dipaksain, santai aja dinikmatin. Namanya touring, nikmatin perjalanan, macet juga dinikmatin aja ya. Walaupun agak bete juga sih, tapi mau gimana, itu kotanya kan tujuannya nggak kemana-mana ini gitu. Kita sabar aja, yang penting pelan-pelan nyampe gitu. Gila, ini berarti ini hujannya gede banget nih guys, sampai begini sih. Udah malah pakai sepatu lagi. Tuh pada mogok tuh guys. Tuh untung kita tinggi ya. Lexi, hidup Lexi. Udah aman lah ya. Tadi lumayan ya guys, sebetis. Berarti di sini hujannya tadi gede banget. Kalau tadi emang ngejar waktu dan di terabas juga, ya udah di sini kena hujan ya. Jadi Tuhan sediakan yang terbaik ya. Dia sediain kita istirahat dulu, ya udah makan.
Guys, hujannya berarti gede banget ya guys. Pasti banjir di sini ya guys. Jadi sudah ada di Sumedang. Sumedang, tahu Sumedang. Bener nggak? OTW Tasikmalaya Garut, lewat Sumedang. Udah dingin ya. Pokoknya lihat tuh gunung. Itu kayak Gunung Papandayan kali ya. Nggak tahu deh ini. Pokoknya ini Garut ya. OTW Garut. Tuh nggak tahu ini di mana, pokoknya kita nyasar bareng guys ya. Percayakan hidup kita pada Google Maps ya. Dan baterai tinggal 25%, udah energy saving. Ngejar waktu biar nggak terlalu malam. Estimasi Google Map masih 5 jam lagi. Sekarang posisinya udah 3:30 ya. Udah berapa jam tuh kita? Dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Udah 8 jam kita di jalan bermotoran ria ya. Tapi tadi sempat istirahat dulu 45 menit. Oke, ntar kalau ada yang bagus lagi kita rekam lagi. Halo guys, welcome to Garut. Sampai di Garut guys, mendung. Semoga nggak ngocor, tapi yang menjadi kehendak Sang Pencipta terjadilah. Kalau ini tumpah pun sudah bawa jas hujan, tak apa, mungkin tanaman lebih butuh air. Purwokerto 200 kilometer. Aduh, 200 kilo lagi. Kurang lebih masih 5 jam ya. Dinikmatin aja guys ya. Ini kita target ke Tasik. Ntar kalau ada yang bagus lagi kita rekam lagi. Gila guys, cantik banget jalurnya, nggak bohong dah. Lewat selatan tuh, lihat tuh. Aduh, dari tadi ya nggak berasa sumpah, dari pegel tuh sampai hilang pegelnya. Cakep banget sumpah lewat sini. Sawah, gunung, lihat tuh. Udaranya juga sejuk banget. Gila guys, tadi ada kecelakaan ya. Bukan truk sih, mobil pick up angkat pasir ya. Kayaknya remblong sih. Makanya bahaya banget ya di sini. Walaupun cantik seperti biasa ya, semua yang manis itu bikin sakit, semua yang cantik itu kejam biasanya ya. Jadi boleh kagum, boleh sayang, tapi secukupnya guys. Terlalu sayang, terlalu kagum, wah nanti kayak gitu ya, bisa jatuh sakit pokoknya, perih ya. Tuh, cantik banget ini, nggak bohong. Lihat tuh ya. Gimana nggak langsung jatuh cinta ini? Ini ibarat cewek nih, model ini Victoria's Secret. Tapi seperti biasa, kata James Bond, sayangi, cintai secukupnya. Ingat kawan, cowok itu punya value. Sampai di perbatasan Tasikmalaya.
Masih 3 jam lagi ya sampai ke Purwokerto. Ini masih baru turun ya. Jadi gara-gara ngeliat tadi mobil pick up ke Jungkel, jadi mentalnya langsung cheat guys. Gak apa-apa lah, pelan-pelan aja. Emang pasti ketemu malam nih. Kita kira estimasi jam 10 kayaknya. Di map jam 8, tapi kayaknya perlu ditambahin 1-2 jam ya dari estimasi. Karena ya emang begitu sih, nggak tahu kenapa. Tadi juga ke Bandung, mapnya bilang 2 jam, ternyata 3 jam. Oh ya udahlah, kita nikmatin aja perjalanan. Kebetulan gue juga belum pernah lewat jalur utara, jalur selatan, tapi untuk first timer kayak gue lewat selatan ini gila sih. Kayak aduh parah, ini cakep banget, aspalnya mulus banget, gila. Dan mirip puncak, cuma wah beda. Ibaratnya tuh kalau cewek tipenya beda lah ini. Kayak kalau puncak tuh lebih kayak ke cewek-cewek lugu ya. Oh ini tuh udah cakep manis, agak-agak jutek nih. Soalnya tuh tikungannya, lihat daerah rawan kecelakaan, emang tikungannya tajam banget. Dan pas turunan lagi, terus isinya tuh udah ini loh, kayak kontainer, kayak mobil-mobil ekspedisi gitulah. Tuh bawa kayu, wah gila ini. Kalau nanti next time gue lewat nyobain utara, tapi kalau kayaknya sih gue bakal kangen jalan sini sih. Emang sedikit jauh, cuma pemandangannya tuh gila banget. Selatan tuh mantep lah. Oke guys, sudah nyampe bener-bener di kota Tasiknya ya. Ini gila, ini juga vibesnya oke banget sih ini. Tasik kayak jadul-jadul gitu. Waduh enak dah, kayak homey banget gitu loh. Tuh kayak berasa masa kecil loh. Aduh ini dari tadi dikasih gini terus ya, maka nggak boleh ngeluh guys. Kalau ngeluh langsung dijawab doanya. Kayak tadi bilang panas langsung dikasih mendung langsung khawatir hujan. Tapi enak ya, ini dikasih mendung. Hujannya tuh entah udah keluar duluan atau begitu keluar di belakang kitanya udah ke tempat yang ini gitu. Di sini kayak hujan lokal gitu deh. Tadi cuma ditetesin hujan, yaudah itu kayak pemberi semangat lah. Biar nggak ngantuk, diciprat-cipratin hujan dikit, dikasih air ya. Habis itu udah kering lagi, kayak gitu doang dari tadi. Ya moga-moga sih nggak diguyur ya. Tapi kalau emang tiba-tiba keguyur pun nggak apa-apa lah. Mungkin tanamannya lebih butuh ya kan. Sekarang bener-bener udah keluar dari Tasik ya, mau digas ke estimasi Google Map 3 jam 4 jam lah, 4 jam setengah lagi ke Purwokerto. Ini udah ditembak ke hotel ya. Jadi ya ntar kalau ada yang bagus lagi lah. Oke guys, sudah maghrib, baru keluar dari apa tadi lupa.
Cici apa ya? Ya, pokoknya ini udah perbatasan ya, Purwokerto. Udah pantat udah mati rasa guys, udah dapet ritme motor ya. Tuh ini udah digeber terus pokoknya. Oke guys, sekarang jam 6:30, udah hampir 12 jam berkendara. Dan ini udah masuk di kota Banjar, Jawa Tengah ya, pas. Dan estimasi Google Map 2,5 jam lagi nyampe ke Purwokerto. Dan kotanya cukup sepi ya, sama vibesnya juga tempo dulu juga, tapi nggak se ini tadi Ciamis ya. Waduh, Ciamis tuh kayak rumah banget gitu nuansanya, kayak gue balik ke zaman kecil ya. Ini kalau ini ya udah ya B aja, kayak gitu tuh, kurang lebih kayak gini lah kondisi jam 6:30 kota Banjar ya. Dan ini bentar lagi mau keluar. Ini Jalan Nasional 3 ya, gua laluinnya ya. Kayaknya next time kalau emang bisa pergi lagi, kalau bisa pergi lagi sih gua kayaknya kejauhan sih, terlalu nanti dari satu titik ke titik berikutnya tuh terlalu dekat jadinya. Enak sih kayak tadi gue harusnya nginepnya di Tasik ya, di Tasik tuh oke tuh, jadi pas tuh kayaknya. Sampai sono jam 5, beres-beres, explore dikit. Habis itu dari Tasik nggak usah ke Purwokerto, langsung ke Jogja, pas tuh 6 jam ya. Kalau ini kayaknya terlalu di push ya. Oke, ntar lihat aja ya.